Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semua? Semangat. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Cerita Kurikulum Merdeka. Yang saya hormati peserta Festival Kurikulum Merdeka yang sudah berkenan hadir. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Denita Dikarina, SPD MPD. Saya berasal dari kota Sungai Penuh. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya ingin berbagi cerita praktik baik ataupun cerita pengalaman pribadi saya selama menerapkan kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Nah, Bapak Ibu semua, SMP Negeri 1 Sungai Penuh ini adalah sekolah saya yang merupakan sekolah tertua di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi dari umurnya yang sangat tua, yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1947, ini sangat banyak menyimpan kisah yang menarik yang perlu kita ungkapkan di sini. Tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya berbagi cerita sedikit tentang siswa-siswinya yang sudah menjadi alumni yang berhasil menyumbangkan Masjid Al-Fatih untuk kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Kemudian dari segi kurikulumnya yang sudah berubah dari zaman ke zaman. Nah, Bapak Ibu semua, SMP Negeri 1 Sungai Penuh ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. 1 tahun pertama sekolah kami ini masih abu-abu tentang konsep kurikulum Merdeka. Masih bingung karena launching dari kurikulum Merdeka itu sendiri di tahun 2022 dan sosialisasinya pun juga sangat minim. Sehingga banyak sekali masalah yang terjadi ketika menerapkan kurikulum Merdeka ini. Masalah yang paling banyak terjadi di sekolah kami berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Itu yang pertama adalah masalah akhlak ataupun budi pekerti. Kemudian masalah pembelajaran. Masalah budi pekerti ini apabila ditemui siswa dengan guru misalnya dari jauh, harapan kita itu bisa menerapkan budaya positif, bisa menerapkan 5S. Tapi kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah siswa lebih memilih menghindari guru. Jangankan memberikan senyum, salam, dan sapa, dari jauh saja mereka sudah menghindar. Berarti di sana itu akhlaknya jauh merosot. Kemudian dari masalah pembelajaran Bapak Ibu yang terjadi di sekolah kami ini, ketika diminta mengerjakan sesuatu, siswa itu enggan, siswa itu malas mengikuti, siswa itu tidak bersemangat, tidak antusias. Lalu ketika diminta untuk tampil kreatif, itu banyak yang gugupan atau grogi. Jadi kebetulan saya diberi kesempatan sebagai guru penggerak Kota Sungai Penuh dan mencoba untuk menelusuri, mempelajari dengan mengikuti setiap pelatihan yang ada dan sosialisasi untuk membawa perubahan tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya dapatkan solusinya adalah dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Kenapa kurikulum Merdeka? Kenapa tidak K13 saja? Sebenarnya K13 itu bukan yang yang kurang sempurna, tetapi di kurikulum Merdeka itu penyempurnaan dari kurikulum 2013. Cuman plusnya adalah di kurikulum Merdeka ini bisa menyesuaikan apa kebutuhan belajar siswa, bisa menerapkan budaya-budaya positif pada siswa dengan menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati oleh guru bersama siswa. Jika itu dilaksanakan, tentu akhlakul karimah siswa akan berubah menjadi baik. Nah, Bapak Ibu semua,
Pada prinsipnya, kurikulum Merdeka itu terdiri dari 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini terlaksana dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang pernah saya ikuti di sosialisasinya, bahwa tanpa pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum Merdeka belumlah terasa sempurna. Karena karena pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan jantungnya kurikulum Merdeka ini. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu apa manfaatnya, apa plusnya dibandingkan model-model pembelajaran K13 yang notabene bagus juga? Di sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi banyak keluhan dari guru-guru yang menyatakan bahwa dengan seperti ini kami mengajar, siswa ini begini, tidak mau mengikuti, tidak bersemangat. Nah, setelah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, dengan terlebih dahulu memetakan dengan melaksanakan asesmen awal ataupun dengan tes gaya belajar. Di situ kita bisa tahu kebutuhan belajar siswa itu apa, kemampuan siswa itu bagaimana. Nah, jadi dengan adanya tes gaya belajar tersebut, terbentuklah 3 kelompok belajar. Yang pertama kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Di sini saya pengalaman pribadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, contohnya pada materi volume tabung. Jadi kelompok auditori ini saya terapkan untuk diferensiasi prosesnya adalah dengan mencatat, mendengarkan rekaman suara tentang tabung. Kemudian untuk kelompok visual, diferensiasi prosesnya dengan menampilkan gambar-gambar di tayangan infocus ataupun gambar-gambar yang ada di LKPD yang saya buat. Jadi dari situ mereka melihat gambar, lalu mereka literasi untuk mendapatkan referensinya, sehingga mereka tahu bahwa volume tabung adalah ini. Terus dengan kelompok kinestetik, nah itu karena mereka itu hobinya itu memang banyak bergerak gitu. Mereka itu tidak suka diam. Nah, jadi saya buatkan diferensiasi prosesnya dengan cara mempresentasikan sesuai dengan gaya mereka sendiri. Itu. Kemudian bagaimana dengan diferensiasi produknya? Kalau produk tentu dari auditori ada laporan tertulis yang mereka catat dari rekaman tadi, cuman untuk dibacakan saja. Kemudian untuk visual mereka ada tempelan gambar-gambar yang ditempelkan di depan. Lalu kinestetik itu mereka ada laporan tertulis, laporan presentasi setelah dikomentari. Itu untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan. Dan alhamdulillah setelah saya tanyakan, saya refleksikan ke siswa, mereka tertarik, mereka antusias mengikutinya. Nanti testimoninya ada di sini di aksi nyata saya. Dan mereka berharap pembelajaran seperti ini terus berlanjut ke depannya. Itu untuk pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan intrakurikuler. Lalu kegiatan yang kedua yang tak terlepas dari rangkaian kurikulum Merdeka adalah kegiatan kokurikuler. Nah, kegiatan kokurikuler ini dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di SMP Negeri 1 Sungai Penuh, masalah yang terjadi untuk P5 kami adalah yang pertama, memudarnya atau bahkan hilangnya pengetahuan tentang adat istiadat setempat karena pengaruh dari masuknya budaya asing yang tidak terfilterisasi dari IT, yaitu gadget tadi. Nah, kemudian yang keduanya, kurangnya kreativitas siswa. Kadang kreativitas itu tidak diasah dari dalam, tetapi cuman hanya mereka dapatkan setelah pengalaman sehari-hari saja. Nah, untuk itu kami dari SMP Negeri 1 Sungai Penuh setelah membentuk tim fasilitator yang didapat dari
satu kelas adalah satu wali kelasnya saja, itu fasilitator, sehingga kalau ada 6 rombel maka kami memilih untuk 6 fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah tujuannya untuk mengawasi jalannya proses P5. Setelah itu menyusun modul proyek, kemudian mengevaluasi proses P5 ini. Nah, setelah didapatkan fasilitator, kami mengidentifikasi masalah. Apa masalahnya? Seperti yang saya ceritakan tadi. Setelah masalah diangkat, lalu kami menetapkan tema dengan dimensinya adalah kebinekaan global, tema kearifan lokal, dan subtema Kendurisko. Nah, jadi kenapa Kendurisko yang diangkat? Karena Kendurisko ini merupakan salah satu prosesi adat kebudayaan Kota Sungai Penuh yang ada banyak rangkaian kegiatan yang bisa diikuti oleh siswa. Salah satunya seperti Parno Adat, itu kreativitasnya berdialek dengan bahasa mereka masing-masing untuk Parno Adatnya. Kemudian ada pencak silat, ada tari iyo-iyo, kemudian ada tari iyo-iyo, terakhir ada pakaian tradisional dan makanan tradisional. Jadi semuanya itu kami terapkan untuk materi P5-nya, yang setelahnya itu disusun modul terlebih dahulu dengan memasukkan materi tadi. Dan alhamdulillah penyusunan modul P5 ini berjalan dengan lancar. Prosesnya sekitar 2 bulan. Setelah itu baru dilaksanakan proses P5-nya. Nah, sebelum terjun ke lapangan tentu ditetapkan jadwalnya terlebih dahulu. Jadwal P5 kami di SMP 1 Sungai Penuh untuk 1 JP itu dilaksanakan, diterapkan di dalam roster sehari-hari. Jadi setiap hari mereka ada mempelajari P5 tersebut. Dan P5-nya ini diajari oleh guru yang ada mengajar di kelas tersebut. Nah, itu dari pembelajaran co-kurikulernya. Harapannya apa? Supaya nantinya dengan diterapkan rangkaian kegiatan ini, siswa itu diharapkan yang pertama tentu memiliki nilai-nilai religius, kemudian nilai kreativitas, kemudian nilai kolaboratif, mandiri. Nah, itu ditemukan di dalam serangkaian kegiatan Kendurisko tadi. Terakhir, kurikulum Merdeka ini tentu tidak terlepas, tidak sempurna rasanya, tidak bernyawa jika tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler di SMP 1 Sungai Penuh, Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali. Tapi yang paling menarik yang ingin saya bagikan adalah tentang program tahfiz, yaitu Masjid Al-Fatih tadi, karena adanya bantuan dari alumni sehingga program tahfiz tersebut bisa terlaksana di sana. Seperti itu, di samping pembelajaran digitalisasi. Jadi Bapak Ibu semua, dengan adanya kurikulum Merdeka ini diharapkan sekolah bisa menghasilkan siswa-siswi yang bertanggung jawab merdeka dalam belajar, kemudian inovatif, kreatif. Untuk itu, marilah kita sebagai pendidik yang merupakan ujung tombak pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini dan tetap menggiatkan penerapan proyek profil pelajar Pancasila dengan menerapkan tema kearifan lokal untuk melestarikan adat budaya lokal setempat. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Denita dari Sungai Penuh SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Ibu Yeti silakan berikutnya.